Pernahkah Anda merasa dunia runtuh hanya karena candaan kecil? Kadang, satu kalimat sederhana bisa terasa seperti badai yang menghantam hati. Bagi sebagian orang, momen-momen kecil itu bisa membekas lebih dalam dari yang kita bayangkan. Itulah yang dialami Ari, pemuda yang hatinya mudah tersentuh dan sering terluka. Setiap interaksi sosial baginya seperti ladang ranjau emosional. Ia selalu waspada, takut salah bicara atau menjadi bahan candaan. Bahkan, tawa kecil di sekitarnya bisa terasa seperti sorotan lampu yang menyilaukan, membuatnya ingin bersembunyi. Suatu sore, Ari duduk di kedai kopi bersama teman-temannya. Rian, salah satu teman, melontarkan lelukon soal rambut baru Ari. Wah, kayak batok kelapa ya? Suasana yang awalnya hangat berubah jadi canggung bagi Ari. Semua tertawa, tapi Ari merasa tawa itu seperti ejekan. Senyumnya memudar, kopi di depannya terasa pahit. Ia mencoba menutupi perasaannya, tapi hatinya sudah tergores. Setiap tegukan kopi seolah mengingatkannya pada rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Ia terdiam, pikirannya berputar pada kata-kata Rian. Malam itu, Ari pulang dengan hati berat, mengunci diri di kamar, menolak telepon dari teman-temannya. Ia merasa tidak ada yang benar-benar mengerti perasaannya, bahkan orang-orang terdekatnya. Ia kembali membaca percakapan grup, menganalisis setiap kata, mencari makna tersembunyi. Setiap emoji, setiap kalimat, ia telaah berulang-ulang, takut ada sindiran yang luput ia sadari. Inilah siklus Ari, insiden kecil memicu badai emosi, membawanya ke jurang isolasi. Perasaan terasing dan disalahpahami menjadi teman sehari-hari. Ia merasa seperti hidup di dunia yang berbeda, di mana perasaannya selalu salah dimengerti. Ia menarik diri, merasa hanya kesendirian yang bisa melindungi hatinya. Namun justru dalam kesendirian, pikirannya makin liar. Ia bertanya-tanya, apakah ia terlalu sensitif, atau memang dunia terlalu keras baginya? Ari adalah cerminan banyak dari kita yang berjuang dengan kepekaan perasaan. Kisahnya mengingatkan, kadang luka terdalam datang dari hal-hal yang tampak sepele. Tidak semua luka terlihat, dan tidak semua tawa berarti bahagia. Tapi, selalu ada jalan untuk memahami dan mengelola perasaan itu. Dengan dukungan, keberanian untuk terbuka, dan waktu, Ari, dan kita semua bisa belajar menerima diri sendiri, serta menemukan makna di balik secangkir kopi pahit kehidupan. Baper bukan sekadar sensitif. Ini adalah kecenderungan melibatkan perasaan secara berlebihan dalam situasi sosial. Orang sensitif bisa mengelola emosi, tapi baper muncul saat kepekaan tak terkendali. Fenomena ini sering terkait dengan rejection sensitivity, ketakutan berlebihan akan penolakan. Alarm penolakan di kepala berbunyi bahkan tanpa ancaman nyata. Seperti Ari, candaan kecil terasa seperti penolakan besar. Wajar merasa sedih sesekali, tapi jika baper mengganggu kehidupan sehari-hari, itu tanda ada yang perlu diatasi. Baper bukan label kelemahan, melainkan sinyal untuk memahami diri lebih dalam. Mengubah bawa perasaan menjadi bawa pikiran adalah langkah awal menuju perubahan. Perjalanan Ari adalah tentang membongkar misteri ini dalam dirinya. Baper, atau bawa perasaan, seringkali berakar dari masa kecil, pola asuh yang mengabaikan perasaan anak, atau pengalaman traumatis yang membekas. Saat kebutuhan emosional tidak terpenuhi, anak belajar menahan atau menutupi perasaannya sendiri. Hal ini bisa membentuk pola pikir dan respons emosional yang terbawa hingga dewasa. Anak yang tak pernah belajar mengelola emosi tumbuh jadi dewasa yang mudah tersinggung dan sensitif. Trauma seperti perundungan atau penolakan membuat sistem saraf selalu waspada, seolah-olah bahaya bisa datang kapan saja. Akibatnya kita jadi mudah merasa diserang, meski hanya lewat kata-kata sederhana. Overthinking memperparah keadaan. Setiap interaksi dianalisis berlebihan, sering berujung pada kesimpulan negatif. Pikiran kita dipenuhi asumsi, apa aku salah bicara? Atau mereka tidak suka aku? Kurangnya kepercayaan diri juga membuat kita rentan, sehingga kita terus mencari validasi dari luar, terutama di media sosial. Setiap kritik terasa seperti serangan identitas. Bagi Ari, lelukon tentang rambutnya terasa menyakitkan karena ia sendiri sudah tidak percaya diri.
Hal-hal kecil bisa terasa besar jika kita belum berdamai dengan diri sendiri. Menguatkan rasa percaya diri adalah fondasi ketahanan emosional. Dengan memahami akar baper, kita bisa mulai membangun ketahanan itu. Proses ini memang tidak instan, tapi dengan refleksi diri dan latihan, kita bisa lebih kuat menghadapi kritik dan tekanan. Semua orang bisa belajar mengelola perasaan, asal mau memulai. Dengan dukungan lingkungan yang positif dan kemauan untuk berubah, kita bisa menjadi pribadi yang lebih tahan banting secara emosional. Baper yang tak terkendali bisa merusak hubungan. Teman jadi enggan bercanda, suasana jadi tegang. Lama-lama orang menjauh bukan karena benci, tapi lelah menghadapi drama. Ari yang sering menarik diri tanpa sadar membangun tembok dengan teman-temannya. Ironisnya, ketakutan akan penolakan justru menciptakan penolakan itu sendiri. Baper juga berdampak pada hubungan asmara dan kerja. Komunikasi jadi terhambat. Kunci hubungan sehat adalah komunikasi terbuka, bukan asumsi negatif. Belajar mengelola baper berarti belajar berkomunikasi, bukan berasumsi. Baper bisa diatasi dengan teknik psikologis sederhana. Mindfulness, sadari perasaan tanpa langsung bereaksi. Positive self-talk, tantang pikiran negatif, ganti dengan afirmasi realistis. Reframing, lihat kejadian dari sudut pandang berbeda, misal candaan sebagai tanda keakraban. Journaling, tulis perasaan untuk menjernihkan pikiran. Latihan empati, coba pahami niat orang lain, bukan langsung merasa jadi korban. Ari belajar, lelucon teman bukan selalu serangan. Dengan latihan, jarak antara emosi dan reaksi bisa diperlebar. Mengubah narasi di kepala adalah kunci perubahan. Semua orang bisa belajar teknik ini mulai dari langkah kecil. Kuncinya, konsistensi dan kesadaran diri. Kepekaan bukan kelemahan, tapi kekuatan jika dikelola. Orang sensitif punya empati tinggi, jadi pendengar dan teman yang baik. Ari, setelah belajar mengelola emosi, jadi lebih perhatian dan suportif. Kepekaan bisa jadi alat untuk menyembuhkan, bukan hanya terluka. Sensitivitas juga sering membawa kreativitas dan intuisi. Menyalurkan emosi ke karya seni bisa jadi cara produktif mengekspresikan diri. Tujuannya bukan menghilangkan kepekaan, tapi mengendalikannya. Kepekaan yang terarah membuat kita lebih utuh dan terhubung. Perubahan Ari tidak terjadi dalam semalam. Ia memulai perjalanan ini dengan menulis jurnal setiap hari, mencatat perasaan dan pikirannya. Dengan menuliskan apa yang ia rasakan, Ari perlahan mulai mengenali pola pikir dan emosi yang sering muncul dalam hidupnya. Ia belajar untuk jujur pada diri sendiri, tanpa menghakimi, dan mulai memahami akar dari perasaannya. Ia pun sadar, ia paling sensitif dan mudah tersinggung saat tubuh dan pikirannya lelah atau stres. Momen-momen seperti ini sering membuatnya bereaksi berlebihan terhadap hal-hal kecil. Untuk mengatasinya, Ari mulai rutin berlatih mindfulness dan self-talk positif. Ia belajar menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berbicara lembut pada dirinya sendiri saat emosi mulai memuncak. Ini menjadi senjata barunya dalam menghadapi hari-hari sulit. Saat menerima kritik, Ari berusaha membedakan antara kritik yang ditujukan pada pekerjaannya dan serangan pribadi. Ia mulai melihat kritik sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman. Titik balik terjadi di sebuah kedai kopi, ketika teman-temannya bercanda soal penampilannya. Dulu, Ari mungkin akan tersinggung, tapi kali ini ia membalas dengan santai dan senyuman. Suasana pun berubah menjadi hangat, dan Ari merasa lega karena bisa mengendalikan reaksinya sendiri. Ia mulai menikmati momen bersama teman-temannya tanpa beban. Kini, Ari tidak lagi dikendalikan oleh perasaannya, melainkan menjadi pengendali atas emosinya sendiri. Ia merasa lebih kuat dan dewasa. Ari pun menjadi lebih terbuka, percaya diri dan bahagia dalam berinteraksi dengan orang lain. Teman-temannya pun mulai merasakan perubahan positif itu, dan mereka semakin nyaman berada di dekat Ari. Hubungan Ari dengan orang-orang terdekatnya menjadi lebih dalam, penuh kejujuran, dan saling pengertian. Ari kini menjadi tempat curhat bagi teman-temannya,
memanfaatkan empati dan pengalamannya untuk membantu orang lain melewati masa sulit. Ia menyadari, kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk bangkit dan belajar setelah terluka, bukan dari menghindari rasa sakit. Ari membuktikan, mengelola perasaan dengan bijak adalah kunci kedewasaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisah Ari adalah perjalanan menuju kedewasaan emosional. Kedewasaan bukan berarti berhenti merasa, tapi mampu mengelola emosi tanpa dikuasai olehnya. Kita perlu berani melihat ke dalam, memahami akar rasa sakit. Mengakui kerapuhan adalah langkah menuju kekuatan sejati. Kedewasaan juga berarti bertanggung jawab atas kebahagiaan sendiri. Kita tak bisa mengontrol orang lain, tapi bisa memilih respons kita. Setiap hari adalah latihan, tak ada garis finish. Kadang kita kembali baper dan itu wajar. Yang penting, terus belajar dan bersikap baik pada diri sendiri. Seperti Ari, kita semua sedang belajar menjadi bijak dalam merasa. Setelah mendengar kisah Ari, saatnya refleksi. Pernahkah Anda merasa seperti Ari? Atau justru jadi teman yang bingung menghadapi baper? Tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali baper, apa pemicunya, dan bagaimana Anda merespons? Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Setiap orang punya perjalanan emosional unik. Pilihlah untuk merawat kepekaan, bukan membiarkannya jadi sumber penderitaan. Bagikan pengalaman Anda di komentar. Karena kita semua sedang belajar berdamai dengan perasaan.